Pada tahun 1993, di salah satu rumah sakit, seorang dokter bernama Weaver menjelaskan penyakit pasiennya yang bernama Gabriel melalui kamera milik dia. Dokter Weaver menjelaskan bahwa Gabriel sudah semakin brutal dan tak terkendali. Saat Dokter Weaver sedang menjelaskan, tiba-tiba dia dapat kabar bahwa Gabriel berhasil lolos dan ngamuk. He'll kill you! Take him down now! Beberapa tahun kemudian terlihat seorang perempuan yang baru pulang kerja bernama Madison. Ia terlihat kelelahan karena sedang mengandung seorang bayi. Sesampainya di rumah, dia mengeluh pada suaminya yang bernama Derek. Namun di situ Derek mengatakan bahwa dia tak suka melihat Madison terus hamil dan tersiksa. Bahkan Derek minta Madison untuk menggugurkan kandungannya. Tapi Madison menolak karena selama mereka menikah dia tak memiliki satupun anak. Mendengar hal itu, suaminya marah dan menghantam Madison ke dinding hingga membuat belakang kepalanya bocor. Melihat itu, suaminya merasa bersalah lalu buru-buru mencari es batu untuk mengobati kepalanya. Namun pas dia pergi, Madison langsung menutup pintu kamar karena tak ingin suaminya masuk. Malam hari setelah semua tidur, mendadak Derek bangun karena mendengar suara aneh dari dapurnya. Has possession of the pup down. Tak lama setelah kejadian itu, para polisi datang ke rumah Madison. Namun para petugas menduga bahwa di rumah Madison telah terjadi perampokan. Di sisi lain, di rumah sakit, Madison sadar dengan ditemani adik perempuannya bernama Sydney. Di situ Sydney menjelaskan pada Madison bahwa bayi yang dikandungnya tak bisa diselamatkan. Mendengar itu, Madison merasa terpukul karena sudah lama sekali dia kepingin punya anak. Beberapa hari kemudian, Madison sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Sydney menyarankan Madison untuk tak tinggal di rumah ini lagi. Namun Madison mengatakan ini adalah rumahnya. Apapun yang sudah terjadi, dia harus tinggal di sini. Beberapa waktu berlalu, malam harinya Madison seperti melihat ada seseorang di bawah lampu seberang jalan rumahnya.
Esok hari, Madison memasang kunci tambahan di setiap pintu dan jendela rumahnya agar tak terjadi apapun. Di dalam rumah, Madison memberitahu Sydney bahwa dia ingin sekali mempunyai hubungan darah dengan seorang anak, tapi tak pernah tersampaikan. Di situ, Madison juga menjelaskan bahwa sebenarnya dia bukanlah kakak kandung Sydney, melainkan dia adalah anak adopsi ibunya. Ibu kandung Madison telah meninggal dunia saat dia berusia 5 tahun. Tapi anehnya, semenjak kejadian itu, ingatan Madison hilang. Di sisi lain, seorang wanita yang berprofesi sebagai pemandu wisata sedang melaksanakan pekerjaannya seperti biasa. Namun setelah selesai dan akan pulang, We're closed. kemudian saat sadar, wanita itu sudah disekap di sebuah ruangan. Makhluk tersebut lalu berbicara melalui radio dan mengatakan bahwa dia sudah lama menunggu momen ini karena akan menghabisi Dr. Weaver. Di mana si Dr. Weaver ini adalah dokter yang mengoperasi kanker Gabriel dulu. Di sisi lain, di rumah Dr. Weaver, ia mendadak dapat telepon. Si penelpon mengatakan bahwa sudah saatnya mengangkat kanker milik dia. Mendengar itu, Dr. Weaver kaget karena panggilan itu seperti suara Gabriel dulu. Tak lama kemudian, Dr. Weaver melihat kembali dokumen-dokumen yang dulu pernah dia tangani. Sementara di rumah Madison, mendadak ia mengalami hal aneh kembali. What are you doing in my house? What do you want? Ah! Ah! Beberapa waktu berlalu, para polisi tiba di rumah Dr. Weaver. Di sana mereka menemukan piala yang dipakai untuk membunuh Dr. Weaver, namun bagian atas pialanya sudah hilang. Tapi di situ seorang detektif bernama Shaw menemukan sebuah foto anak kecil. Shaw kemudian mengatakan akan mempelajari semua catatan pasien milik Dr. Weaver untuk mencari bukti lebih lanjut. Di sisi lain, wanita yang sedang disekap berusaha untuk melepaskan ikatannya. Namun tiba-tiba, di sisi lain, detektif Shaw minta tolong pada temannya untuk membuat lukisan foto yang dia dapatkan dari rumah Dr. Weaver menjadi berusia 30 tahun lebih tua. Kini beberapa waktu berlalu setelah kematian Dr. Weaver, terlihat seorang dokter lain yang dulu menemani Dr. Weaver menangani kasus Gabriel. Di situ mendadak dia juga dapat telepon dari seseorang tak dikenal. Dan setelah telepon terputus, jendela kamarnya terbuka sendiri. Lalu ketika dokter itu melihat keluar,
Madison kemudian menceritakan pada Sydney mengenai apa yang barusan dia alami. Setelah itu mereka buru-buru ke kantor polisi untuk menjelaskan dan memberitahu bahwa ada korban yang telah dibunuh oleh seseorang. Namun sayang polisi tersebut tak percaya dengan penjelasan yang diberikan Madison. Tapi di situ Sydney tetap memaksa mereka untuk coba pergi ke apartemen tempat dokter tadi dibunuh. Setelah sampai, mereka menemukan jasad dokter itu dengan sangat tragis. Dari situlah mereka percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Madison itu adalah benar. Di sisi lain, Madison pergi ke toilet untuk mencuci muka. Namun mendadak dia menerima telepon dari orang tak dikenal. Dan di telepon itu, si penelpon cuma memanggil-manggil nama Emily. Mendengar itu, Madison seperti kenal dengan suara tersebut. Lalu tanpa sadar Madison memanggil dia dengan panggilan Gabriel. Setelah sadar, Madison dan Sydney pergi untuk mengunjungi ibu mereka untuk mencari tahu kebenarannya. Sesampainya di sana, Madison menanyakan apakah dia memiliki seorang adik bernama Gabriel. Mendengar hal tersebut, ibunya terkejut. Kemudian dia langsung memutarkan video lama mereka. Dan dari situlah semuanya terungkap. Bahwa dulu saat Madison masih kecil, dia sering berbicara dengan seseorang yang tak terlihat dan nama orang itu adalah Gabriel. Di sisi lain, di kantor polisi, Shaw melihat hasil foto yang sudah dibuat karyawannya beberapa waktu lalu. Dan ternyata foto tersebut mirip sekali dengan wajah Madison. Tak lama kemudian, Shaw juga menemukan beberapa flash disk milik Dr. Weaver. Di dalamnya terdapat sebuah foto yang memperlihatkan 3 orang dokter. Dan dokter itu merupakan dokter yang menangani kasus Gabriel di sebuah rumah sakit dulu. Dari situ Shaw sadar bahwa target makhluk misterius ini adalah untuk menghabisi 3 dokter tersebut. Sebelumnya sudah 2 dokter yang meninggal dan kini tinggal 1 dokter lagi. Shaw kemudian langsung bergegas menemui dokter itu. Di sisi lain, ketika Madison lagi di kamar mandi, mendadak keanehan muncul kembali. Take him! He's still here! Beberapa waktu kemudian, para detektif mengunjungi rumah Madison. Di sana mereka menjelaskan bahwa target makhluk misterius ini adalah 3 dokter yang telah tewas. Shaw juga memberitahu kalau sebenarnya 3 dokter itu adalah dokter yang dulu menangani kasus kanker Madison. Dan nama dari Madison yang sebenarnya adalah Emily. Oke, jadi gini. Dulu sebelum Madison jadi kakak angkat Sydney, nama dia adalah Emily. Dan waktu si Madison dapat telepon misterius, makhluk itu memanggil-manggil nama Emily. Inilah penyebab si Madison selalu tersambung dengan pikiran atau perilaku makhluk misterius. Oke, kita lanjut. Setelah itu, Madison dihipnotis oleh seorang psikiater untuk mencoba mengingat kembali masa kecilnya. Gabriel. Who is Gabriel? Beverly? Stop this beforehand. You will be back with us. Okay? Di sisi lain, seorang wanita yang diikat oleh makhluk misterius berhasil lolos dari ikatannya. Tapi pas dia mau kabur,
Akibat peristiwa itu, Madison ditangkap dan dituduh menculik seorang wanita. Bahkan dia sampai dituduh membunuh para dokter karena di loteng rumahnya terdapat sebuah barang bukti berupa pisau yang dipakai oleh makhluk misterius. Sesampainya di kantor polisi, Madison tak mengakui dan mengatakan bahwa itu semua adalah perbuatan Gabriel dan bukan dia. Namun di situ para polisi tak percaya, mereka hanya mengetahui bahwa Gabriel itu hanya sebuah rekayasa. Telling the fucking truth! Shit. He wants to talk to you. This is Detective Shaw. You have got to be kidding me. Who are you, Gabriel? I thought she had already told you. He used to call me. The devil. Madison tetap ditahan dan dimasukkan ke sel tahanan. Di sisi lain, Sydney pergi ke rumah sakit yang dulu menangani kasus Madison untuk mencari tahu lebih jauh kasus kakaknya itu. Sesampainya di sana, rumah sakit tersebut sudah tak beroperasi seperti bangunan tua. Namun Sydney tetap masuk demi kakaknya. Beruntung beberapa waktu kemudian dia berhasil menemukan berkas milik Emily lalu buru-buru pulang. Setibanya di rumah, Sydney memutar video yang berisi data-data Emily dulu bersama sang ibu. Di dalam video tersebut, mereka mengetahui bahwa ibu kandung Madison ternyata belum meninggal. Ibunya sengaja menitipkan Madison di rumah sakit itu untuk ditangani dengan Dr. Weaver karena Madison memiliki kanker yang aneh. Di sisi lain, para detektif juga mendapatkan bukti bahwa wanita yang selama ini disekap di loteng adalah ibu kandung dari Madison. Di dalam video terlihat Emily yang sedang diinterview oleh Dr. Weaver. Dr. Weaver mengatakan bahwa Emily bebas mengatakan apapun karena Gabriel telah diabius. Emily kemudian menceritakan bahwa dirinya sering dihasut oleh Gabriel untuk berbuat jahat bahkan sampai menyuruhnya untuk membunuh. Setelah mengetahui hal itu, kemudian Dr. Weaver menyadarkan Gabriel. Oh my god! Semakin lama si Gabriel ini makin menguasai tubuh Emily. Bahkan seiring bertumbuhnya Emily, Gabriel semakin kuat dan tak terkendali. Karena hal itu, Dr. Weaver memutuskan untuk menghilangkan Gabriel dari tubuh Emily. Namun akibatnya, sebagian otak Gabriel menyatu dengan otak Emily. Di sisi lain, di dalam sel tahanan, Madison dibully oleh tahanan lain karena dianggap anak baru. Significantly, she's now siphoning fluids and nutrients, resulting in severe weight loss. Excise the teratoma or result in permanent brain. What we can. Setibanya para detektif di kantor, mereka bingung melihat semua rekan kerjanya meninggal dengan tragis.
Setelah Gabriel pergi, Shaw memberitahu rekan kerjanya bahwa dia harus menghentikan Gabriel di rumah sakit. Karena Shaw tahu bahwa tujuan terakhir Gabriel adalah membunuh ibunya. Di sisi lain, Sydney yang sudah tiba di rumah sakit dihalangi oleh petugas karena ibunya Emily dalam pengawasan. Namun mendadak, Okay. Madison, I know you're in there. Maddie, please. Maddie, I know you couldn't hear me. Madison, he killed your babies. He was to build himself back up. Gabriel, no! Gabriel. Di dalam pikirannya, Madison mengatakan bahwa semua kekuatan yang Gabriel miliki, ia juga memilikinya. Karena tanpa Gabriel sadar, otak mereka berdua itu sama. Dan mulai saat ini, giliran Madison yang berkuasa atas otak miliknya itu. Kini Gabriel terkurung di dalam pikiran Madison untuk selama-lamanya. Jadi si Gabriel itu udah gak bisa lagi keluar untuk menguasai tubuh Madison. Maddie. Setelah sadar dari ingatannya, Madison mengangkat ranjang yang menimpa tubuh Sydney. Kini kehidupan mereka telah damai dan tak ada lagi kasus yang membingungkan. Maaf ya guys kalau kalian bingung sama ceritanya. Sebenarnya saya juga bingung waktu nulis nih narasi. Saya kira si Gabriel itu setan, ternyata cuma parasit. Oh iya, ngomong-ngomong, siapa ya yang bertanggung jawab atas korban-korban akibat ulah si Gabriel itu? Tulis di kolom komentar kalau kalian tahu. Bye-bye.